Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi nassafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshrah fadna hadatatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari yang sejuk, damai dan berkah ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, tetap kita bersyukur apapun kondisinya, kita bersyukur, selalu merasakan betapa baiknya Allah, betapa pedulinya Allah kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghirup udara yang segar pada pagi ini. Sebagai nikmat-nikmat yang kita terima, menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua DKM kita Bapak Didik Soekardi, sesepuh kita Bapak Haji Castup, Bapak Haji Nali, Bapak Endra, alhamdulillah yang istiqomah ya. Juga ibu-ibu kita di sini, ibu-ibu yang soleha, yaitu Ibu Nopal dan Ibu Fakhrun Nisa, dan ibu-ibu yang lain, serta para jamaah yang dapat menjangkau dan mendengar suara kami. Alhamdulillah. Pagi ini akan dimulai pengerjaan plafon di masjid kita. Ini adalah sumbangsih dari salah seorang warga atau jamaah kita, yaitu Bapak Entit. Ya, kita doakan semoga kedermawanan beliau, peduli terhadap masjid ini, menjadikan beliau selalu diberkahi rezekinya, diberkahi rumah tangganya dan anak keturunannya, dan semoga rezekinya semakin bertambah banyak, luas lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan untuk para tukang dan jamaah-jamaah yang ikut membantu dalam pengerjaan plafon ini, atau yang memberikan hal-hal lain. Semoga semuanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses pemasangannya juga lancar, aman, tidak ada kendala apapun. Dan mudah-mudahan ini adalah awal dari akan terus dipercantik ya masjid kita. Dipercantik, diperluas, dijadikan lebih rapi ya, lebih layak, lebih indah, lebih kokoh bangunan kita, sehingga masjid ini menjadi kebanggaan umat Islam. Untuk kita pusatkan diri secara khusus di sini, mendakwahkan ajaran agama kita, menyebarluaskan nilai-nilai iman dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Inilah insya Allah menjadi bukti bahwa kalau kita betul-betul berjuang lillahi ta'ala, maka bala bantuan itu akan datang dari segala arah yang tidak diketahui. Makanya kita
yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita jalan-jalan menuju kemajuan, menuju kejayaan, karena kita yakin bahwa Allah itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi akan ada nanti surprise namanya ya. Surprise. Hal-hal yang di luar dugaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, istiqamah dalam kebaikan demi kebaikan yang kita niatkan untuk syiar agama kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita jangan berkecil hati, bersedih dan pesimis dalam hidup ini. Ya, kita harus terus bergerak maju walaupun dengan tenaga yang terbatas. Kita akan terus maju bersama-sama, semangat untuk mendakwahkan Islam di sini, karena dengan inilah kita akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara apapun untuk memuliakan diri kita kecuali dengan dakwah, menyebarkan syariat agama di lingkungan kita. Semoga kita semuanya diberikan kesabaran, keikhlasan dan ketabahan dalam menjalani tantangan, dalam menjalani ujian-ujian yang ada di tempat kita ini. Dan semoga para jamaah kita makin hari makin diberikan kesadaran, keinsafan, sehingga mereka pun benar-benar akan berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk menggenjot, meningkatkan kualitas spiritual, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita lanjutkan materi tematik Al-Qur'an kita, yaitu tentang Asmaul Husna yang ke-90, yaitu Al-Mani'. Apa jemaah? Al-Mani', ucapkan ini sebagai doa. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kali ini kita sampai ke yang 90, yaitu Al-Mani'. Insyaallah semoga kita panjang umur, kita akan menyelesaikan Asmaul Husna ini 9 lagi insya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bukan karangan saya, ya, bukan kemauan saya, tapi ini adalah hidayah petunjuk dari Allah melalui mulut saya, melalui akal saya. Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Mani' yang sangat baik, sangat utama kita kaji, kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Al-Mani' artinya Allah yang maha mencegah. Bisa juga Allah yang maha menghalangi, atau juga bisa Allah yang maha membela. Itu makna Al-Mani'. Dalam Al-Quran memang tidak disebutkan kata-kata Al-Mani' itu, tapi indikasi bahwa Allah itu maha mencegah, maha memelihara, maha melindungi, maha membela, itu banyak kita jumpai dalam Al-Quranul Karim. Nah, karena Allah itu betapa memiliki sifat maha mencegah, maha menolak dari segala macam keburukan dan kejahatan-kejahatan makhluk-makhluknya, maka Nabi mengajarkan kepada kita, mengenalkan kepada kita bahwa ternyata Allah itu bersifat Al-Mani'. Artinya Allah yang maha mencegah atau Allah yang maha memelihara. Dapat kita jumpai salah satunya adalah di surah Al-Anbiya, surah para nabi, yaitu surah yang ke-21 ayat 42. Surat Al-Anbiya termasuk surah Makkiyah karena turun di kota Makkah. Jumlah ayatnya 112. Ada pada juz ke-17. Sekali lagi,
Surah Al-Anbiya yang artinya para nabi adalah surah yang ke-21, jumlah ayatnya 112. Kemudian juznya juz yang ke-17. Mari kita melihat surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat yang ke-42. Semoga kita bersabar mendengar apa yang disampaikan. Insya Allah dengan kesabaran ini kita akan diberikan kekuatan dalam menerima ilmu-ilmunya yang disampaikan kepada kita. Karena dengan ilmu ini akan mengangkat derajat hidup kita. Tidak ada cara lain. Kalau mau hidup kita diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala di dunia sampai akhirat, hendaknya bekalnya dua, ilmu dan iman. Iman dan ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum 'an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari dari azab Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingati Tuhan mereka. Qul, katakanlah, man, siapakah yakla'ukum, melindungi atau memelihara kamu bil-lail, di waktu malam, wan nahar, dan di waktu siang, min, dari Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, bal, bahkan, hum, mereka, an, dari dzikri, mengingat, Rabbihim, Tuhan mereka, mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Dari ayat ini kita dapat gambaran bahwa yang memelihara kita, yang menjaga kita terutama dari azab Allah, ya, baik waktu siang maupun waktu malam, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu memelihara dan menjaga kita. Hatta suami kita, hatta orang tua kita tidak akan berdaya menjaga, memelihara kita. Hanya Dia yang menjaga dan memelihara kita dari segala azab-azab atau dari segala kejahatan-kejahatan makhluknya. Nah, siapa yang tidak dipelihara oleh Allah? Ya mereka yang berpaling, tidak mau mengingatnya. Bagaimana dia akan dijaga, dilindungi oleh Allah? Dia mengingkari. Ya, mereka mengingkari. Artinya kan mereka nggak butuh Allah di sini. Terlalu sombong itu ya. Siapa dia? Sedangkan kita ini makhluk yang sangat lemah. Maka kita membutuhkan kekuatan yang maha dahsyat untuk menjaga, memelihara kita dari azab Allah, dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Nah, adanya ayat Allahus Samad itu menunjukkan betapa butuhnya kita kepadanya. Allah tempat kita bergantung. Sehingga kita selamat, terpelihara, terjaga dari kejahatan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan dari azab Allah yang diberikan kepada kita karena keingkaran kita kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya kita celaka, kita sengsara karena kita sendiri yang tidak mau diatur oleh aturan-aturan agama kita sendiri.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-mani' jika diartikan maha mencegah kejahatan. Makhluk-makhluk yang Dia ciptakan dari manusia, hewan dan setan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus terang ya, walaupun saya tiap hari menulis, tapi sebelum menulis itu selalu ada kebingungan. Apa yang mau saya tulis? Ya, karena memang saya nggak bisa apa-apa. Pesantren hanya 3 tahun. Ya, ilmu juga nggak ada lah. Selalu kebingungan. Setiap mau menulis bingung apa yang mau ditulis. Ya, bermodalkan keyakinan, optimisme, alhamdulillah ya. Akhirnya bisa kita tulis seperti ini. Ya, ini bimbingan dari Allah, ini bukan karena kepintaran saya nggak bisa apa-apa ya. Mudah-mudahan apa yang saya tulis ini Allah yang membimbing saya, ya. Allah yang menuntun saya sehingga ini menjadi ilmu untuk kita dan umat. Karena ternyata ilmu-ilmu yang kita tulis itu bukan hanya kita yang menikmati di sini, juga para netizen, ya, para jamaah yang ada di media sosial ya. Seperti khutbah Jumat itu rata-rata satu judul itu 1.000 rata-rata minimal ya. Sampai 30.000, 40.000 itu satu judul itu ya. Subhanallah ya, itu kadang kalau kita berpikir kok bisa ya kita nulis seperti itu. Kalau bukan dari Allah ya semuanya ya. Jadi saya nggak bisa apa-apa, saya hanya mencoba untuk menulis ya dengan kebodohan saya tulis apapun itu ya, termasuk syair yang ada dalam Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan ini adalah bimbingan dari Allah untuk menjadi bekal ilmu kepada kita semuanya, terutama kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, kepada istri saya. Mungkin mereka sekarang belum fokus ya. Mereka mengkaji apa yang kita tulis, apa yang kita upload. Satu saat mungkin ketika mereka terbuka akalnya, hatinya, mereka akan mencari itu ilmu-ilmu yang tersebar luas di media sosial. 1.020 judul yang kita sudah sebar, bahkan lebih ya, judul di media sosial itu. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi warisan terbaik saya pribadi, terutama untuk anak-anak saya, keluarga saya, juga untuk umat tentunya. Mohon doanya, semoga apa yang saya tulis itu menjadi amal jariah untuk saya dan untuk para jamaah yang menyebarkan. Jadi jangan takut jamaah. Kita sebar luaskan ilmu-ilmu ini agar jamaah juga dapat kebagian amal jariahnya, pahala jariahnya. Sehingga kelak di akhirat ada kiriman pahala yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Ini harapan utama saya. Ketika saya meninggal nanti dalam kubur, apa yang saya tulis, apa yang saya upload di YouTube itu, mudah-mudahan itu menjadi amal pahala jariah saya. Ketika mereka mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, mudah-mudahan pahala juga dikirim ke kubur tempat saya istirahat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini jangka panjang. Nah, menurut syair ini, al-mani' itu artinya Allah Maha mencegah segala bentuk kejahatan yang muncul dari makhluk-makhluk yang diciptakan. Yang utama itu kan 3 ini sumber kejahatan makhluk-makhluk itu. Manusia, hewan dan setan. Ini
Umumnya kejahatan itu timbul dari 3 makhluk ini. Kalau enggak manusia, dari hewan. Kalau enggak dari hewan, dari setan. Ini 3 serangkai ini. Karena ada unsur-unsur kejahatan yang ada dalam diri makhluk-makhluk ini. Jangan kira semua manusia itu baik, tidak. Ada juga mereka yang mencari jalan kejahatan. Jangan kira semua hewan itu baik, tidak. Ya, ada juga hewan yang jahat. Hati-hati. Kalau setan pasti jahat. Kalau manusia dan hewan ya bisa baik, bisa jahat, tergantung karakter apa yang dibiasakan dalam hidup. Tergantung pilihannya, tergantung karakternya. Nah, kalau setan ya pasti jahat, namanya setan sudah terkutuk dia. Pasti jahat itu. Allah mencegah kejahatan manusia yang kelewatan, setiap hari menyebarkan aneka macam kezaliman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah itu akan mencegah kejahatan manusia yang kelewatan, yang biadab. Mereka itu tidak henti-hentinya menyebarkan kezaliman. Kezaliman itu adalah keburukan demi keburukan, kejahatan demi kejahatan, ya, melampaui batas. Kemudian menciptakan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Itu orang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang dalam hati dan pikirannya itu tidak ingin hidup ini damai, tidak ingin hidup ini aman, selalu membuat rencana planning untuk menyebarkan kejahatan di atas muka bumi ini. Makanya kita kalau di antara kita mungkin ada tanda-tanda indikasi bahwa ada kejahatan mungkin dalam diri anak kita, terlihat mungkin perilakunya yang sudah menyimpang dari ajaran agama, kita harus mencegahnya. Ya, kita harus mencegahnya. Jangan kita biarkan. Ya. Dan Allah akan mencegah kejahatan itu kalau kita berusaha ya untuk mencegahnya. Jadi walaupun Allah itu Maha mencegah, tidak semua Allah mencegah kejahatan-kejahatan manusia. Di sisi lain manusia juga harus berusaha yang disebut apa? Menyebarkan amar ma'ruf dan mencegah nahi mungkar. Nahi mungkar itu yang berkaitan dengan kezaliman manusia yang disebarluaskan di atas muka bumi. Dan Allah akan mencegah kejahatan itu bila manusia ikut serta untuk mencegahnya, menolaknya, melawannya, sebagaimana yang dicontohkan oleh para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita. Ketika ada kejahatan, kezaliman di muka bumi, mereka tidak segan-segan angkat senjata untuk memerangi kezaliman-kezaliman tersebut, sehingga Allah dengan kasih sayangnya akan membantu untuk mencegahnya. Jadi kalimat Allah mencegah kejahatan bukan artinya kita pasif, diam, tidak ngapa-ngapain. Ya, kita pun dituntut untuk berusaha mencegahnya agar Allah benar-benar menolong kita untuk mencegahnya. Ya, demikian. Kita kan diberikan akal pikiran, kita diberikan agama. Kita bisa melihat ya bagaimana gerak-gerik manusia di muka bumi ini. Sekiranya ada kezaliman betapapun kecilnya, kita harus cegah. Umpamanya anak kita nih, ya, makan dengan tangan kiri itu kan suatu kezaliman. Kita harus cegah dia. Kelihatan itu remeh, kecil. Tapi kalau kita biarkan, itu akan menjadi karakter dia.
Zalim itu kan apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Melaksanakan sesuatu tidak mengikuti aturan, itu namanya zalim. Makanya sekecil apapun kezaliman itu kita cegah. Karena kezaliman itu awalnya dari kecil. Karena dibiarkan lama-lama menjadi besar. Nah begitu. Oleh karena itu kita yang sudah ngaji, sudah ngerti seperti ini. Kalau ada kezaliman-kezaliman jangan kita biarkan. Terutama yang ada pada anak-anak kita. Keluarga-keluarga kita. Dari sana kita mulai untuk mencegah kezaliman. Sehingga Allah pun berkenan mencegahnya atas usaha-usaha kita. Allah mencegah kejahatan yang ditimbulkan dari hewan. Hewan buas yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang kedua, Allah akan mencegah kita dari kejahatan hewan. Ya, manusia berusaha di sini untuk menghindarkan diri dari kejahatan-kejahatan hewan itu ya, agar Allah mencegahnya, agar Allah menghalanginya di sini. Hewan itu ada dua model, ada yang jinak, ada yang jahat. Tapi yang namanya hewan, hati-hati juga. Walaupun dia jinak, kalau kita ganggu, kalau kita usik, bisa jadi dia jahat. Jadi berhati-hati di sini. Ya. Nah, kita mohon pada Allah, terutama hewan-hewan yang ada di sekitar kita, semoga mereka semuanya dijaga oleh Allah sehingga tidak berbuat jahat kepada kita. Ya, kadang kan kita tidak sadar ya. Tiba-tiba datang kucing ya mencakar kita. Atau tikus menggigit kita. Itu kan butuh yang namanya perlindungan dari Allah. Kita berlindung dari kejahatan hewan. Ya. Memang secara lahiriah kita berusaha untuk menghindarkan diri dari hewan buas. Ya. Hewan buas itu seperti ular ya. Kalajengking apalagi harimau, singa ya. Walaupun Allah Maha mencegah di sini, jangan coba-coba dekat dengan binatang buas ini. Kita sengaja gitu. Ini gigit saya, ini makan saya, akan dimakan juga. Jadi maksudnya Allah mencegah di sini, kita pun sebagai makhluk yang lemah menghindarkan diri, menjauhkan diri dari hewan-hewan buas ini, ya, agar Allah mencegah kita, agar Allah melindungi kita. Allah itu maha adil ya. Hewan itu terutama hewan buas sudah ada komunitasnya. Itu rata-rata adanya di hutan. Betul jamaah ya? Supaya tidak mengganggu manusia. Ya, begitu. Atau ketika kita tidur pulas, kita dijaga oleh Allah dari binatang-binatang buas itu. Ya, dari ular, dari kalajengking, dan lain sebagainya. Nah, demikian. Inilah hidup di dunia. Ternyata kita banyak mengalami suatu ancaman ya. Tidak hanya ancaman dari bangsa manusia yang zalim itu. Juga ancaman dari hewan-hewan buas. Ya, oleh karena itu kita berusaha untuk berhati-hati. Ya, jangan sampai hewan-hewan itu tiba-tiba menyerang kita. Ya, menerkam kita. Berhati-hati menghindarkan diri. Bahkan kita diizinkan untuk membunuh hewan-hewan yang mencelakakan kita. Seperti ular. Atau kalajengking yang buas-buas itu boleh kita membunuhnya. Untuk menyelamatkan diri dari
ganasnya hewan buas tersebut. Nah, demikian. Jadi walaupun Allah Maha mencegah kejahatan hewan itu, kita sebagai manusia di sisi lain juga berusaha untuk mencegahnya, menolaknya. Jangan sampai hewan-hewan itu akan mencelakakan hidup kita. Ya, terutama hewan buas. Ada ceritanya di Jawa Timur kalau nggak salah itu ya. Dia melihara ular, ya ular sanca kalau nggak salah itu ya. Sehari-hari bersama dia, ya udah bertahun-tahun dipelihara, dijaga. Entah kenapa satu ketika pas mau dikasih makan, ternyata ular itu langsung menggigit, sehingga orang yang punya ular ini kena bisanya, tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. Ini pembelajaran bagi kita, hati-hati dengan hewan buas. Lebih baik jangan kita pelihara, karena satu saat karakter buasnya itu akan timbul. Ya, andai kata kita pelihara, kita jaga, betul-betul kita tempatkan di tempat yang aman, ya, supaya tidak memberikan efek buruk kepada kita. Ini artinya bahwa hewan-hewan buas itu sebenarnya sudah ada tempatnya masing-masing. Kita jangan kepengen melihara, ya, karena suatu saat ketika karakter jahatnya hewan buas itu bisa saja menyerang kita atau anak-anak kita. Jadi lebih baik kita jangan memelihara hewan buas, karena dikhawatirkan kita pun akan menjadi korban. Kalau mau melihara seperti Pak Castup ya, pelihara soang ya, pelihara ayam, ya, bebek itu yang tidak buas dan dagingnya bisa kita nikmati. Allah mencegah kejahatan yang ditimbulkan dari setan. Setiap hari membisikkan segala macam keburukan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau manusia hewan itu kan rata-rata kita lihat itu. Kita tahu, oh ini manusia jahat, gak bener. Ini hewan buas, rata-rata kita tahu itu ya. Tapi untuk setan ini yang dari bangsa jin kita nggak tahu, nggak ngelihat seperti apa itu. Dan kita kesulitan untuk melawannya, ya sulit untuk melawannya, untuk mengalahkannya. Nah di sini benar-benar kita mohon kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara dari jahatnya bisikan setan. Setan itu terlihat bisikannya manis, terdengar manis, bersuara di hati kita, membisikkan hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya itu menjebak kita kepada dosa-dosa dan pengingkaran. Selalu itu setan itu. Semua kita dibisikkan. Di hati kita dibisikkan ada rasa malas. Tidak usah ngaji, nggak penting ngaji itu. Enakan juga tidur, begitu halusnya itu. Halus sekali. Jadi setan itu membisikkan sesuatu dengan begitu halus dan manis. Manis sekali itu bisikannya. Makanya banyak orang tergoda, terpedaya. Pemani, istri membisikkan, dibisikkan ke hatinya. Lawan aja tuh suaminya, contoh ya. Hina aja tuh suaminya. Dia nggak penting bagi kamu. Nggak ada gunanya bagi kamu. Manis sekali itu di hati membisikkan bisikan-bisikan jahat. Terkadang manusia tidak bisa untuk mencegahnya itu. Saking manisnya bisikan itu. Atau mungkin dibisikin ke suami. Memang istrimu itu gak benar ya tuh.
Udah jangan kamu cintai lagi. Jangan kamu pedulikan lagi. Apa itu istri kayak gitu? Ya, mendingan kamu pergi jauh-jauh dari sini, itu lebih baik. Jadi anjurannya, nasihatnya begitu manis di hati itu. Kayak dulu waktu iblis menggoda Adam. Manis sekali. Hedam katanya, saya memberikan nasihat kepadamu. Saya ini adalah seorang yang paling pinter memberikan nasihat. Dibungkus tuh. Saya ada sebaik-baik penasihat, sebijak-bijak orang yang memberikan nasihat, kata iblis. Allah melarangmu makan buah khuldi itu. Allah tuh nggak pengen kamu hidup lama-lama di surga ini. Ya gitu. Nah kalau kamu pengen hidup lama, selama-lamanya hidup di surga ini, kamu harus makan buah khuldi ini. Khuldi artinya kekal. Dibisikin, dirayu, padahal awalnya Bi Adam nggak mau, tapi terus dibisikin, ya dengan rayuan yang luar biasa. Jadi dihipnotis. Jadi ilmu hipnotis yang pertama yang mengajarkan di sini adalah iblis di surga tuh. Dihipnotis tuh Nabi Adam dengan kata-kata yang sangat manis, sangat lembut, sangat santun dan sangat sopan. Bener Dam. Ya, saya makan teman baik, sahabat Anda, sahabat engkau. Saya ini melakukan ini untuk kepentingan Anda. Sudah makan aja tuh bakul itu. Kalau kamu makan selama-lamanya tinggal di surga ini. Seperti itu tuh. Nabi Adam saja bisa terbawa, terhipnotis oleh bujuk rayu setan iblis. Apalagi kita. Nah, karena betapa sulitnya, ya, betapa beratnya melawan setan yang enggak kelihatan itu yang membisikkan di hati kita, sampai diajarkan kepada kita doa-doa. Di antaranya apa? Membaca surah An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kerjaan setan itu yuwaswis, membisikkan kata-kata manis, seolah-olah itu benar, seolah-olah itu bagus, padahal itu menjebak kita kepada keburukan dan kejahatan. Na'udzubillahi min dzalik. Sama setan dari bangsa manusia juga sama, nggak jauh beda dengan setan dari bangsa jin. Rayuannya manis. Ayo kita nggak usah ke masjid, kita main game aja umpamanya. Teman kita manis banget ngajak, ayo kita ke sana yuk, ke tempat kita biasa, ya kita pesta narkoba, ya biar kita tenang, biar kita bahagia katanya. Jadi orang-orang jahat itu betapa manisnya menggoda kita tuh, sama seperti bangsa jin, nggak jauh beda, itu sama-sama setan. Makanya kalau kita diajak kepada keburukan, walaupun rayuannya manis dengan iming-iming apapun, maka kita wajib mencegah dan menolaknya. Jangan sekali-kali kita mengikuti. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sama seperti orang yang mau berzina, na'udzubillah ya. Ya, dibisikin itu perempuannya, ya dengan alasan cintalah, sayanglah, apalah gitu ya. Awalnya perempuannya nggak mau, karena dibisikin manis tuh cowoknya tuh, nggak apa-apa sekali ini aja, nggak dosa kok, malah berani mengatakan nggak dosa tuh. Ya karena dirayu, sementara perempuan ini lemah ya, imannya lemah, akhirnya banyak yang tergoda oleh bisikan setan dari pacarnya mungkin atau dari temannya mungkin. Jadi kita sebagai orang yang beriman ini mesti selektif. Kalau sekiranya ajakannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, laksanakan. Siapapun dia. Kalau seandainya ajakan rayuannya itu bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, betapapun dia baik,
merayu kita, mengiming-iming kita, bahkan memberikan kita hadiah-hadiah, kalau itu jelas-jelas keluar dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu adalah suatu keburukan dan kejahatan, wajib kita tolak mentah-mentah. Umpamanya ada yang ngajak kita ke dukun, dirayu kita. Enggak, ini dukunnya ustadz kok, dukunnya kiai kok. Ya, supaya kita bisa lebih kaya, supaya kita bisa lebih berwibawa. Ayo kita ke sana yuk gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa datang ke dukun itu haram, tidak boleh, ya jangan mau. Walaupun dia itu teman dekat, ya, walaupun dia itu orang hebat, walaupun dia itu memberikan kita hadiah-hadiah hebat, kalau mengajak kita kepada hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka wajib kita tolak, ya, dengan cara yang baik. Ya, terakhir, mari mohon perlindungan pada Allah sepanjang zaman, agar selamat dari kejahatan, keburukan dan kehancuran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Moga-moga syafaat yang kita moga-moga salawat yang kita baca ini akan mendatangkan rasa cinta, makin cinta kepada Nabi kita, kemudian akan menyebabkan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena Allah yang bersifat al-mani', maha mencegah, kita terus berdoa memohon kepadanya agar Allah betul-betul melindungi kita, menyelamatkan kita sepanjang zaman dari keburukan dan kehancuran yang disebabkan oleh kejahatan-kejahatan makhluk-makhluknya. Karena kepada siapa lagi kita mohon penjagaan, perlindungan dan pencegahan kecuali kepadanya. Ya, kalau kita betul-betul yakin Allah Maha mencegah, maka kita akan senantiasa dicegah kita, ya, diselamatkan kita dari segala macam bentuk kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk, baik dari bangsa manusia, hewan, maupun dari bangsa setan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi tambahan ilmu untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-hambanya yang pandai dalam menempatkan diri, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, dan Allah senantiasa menolong kita, menyelamatkan kita dari segala macam kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.